Kalian tahu nggak? Dulu di China, 92 juta tahun yang lalu, pernah ada naga yang hidup di sana. Namanya adalah Xiao Qilong, yang artinya naga bergigi hiu. Xiao Qilong ini adalah satu-satunya sepupu Giganotosaurus dan Carcharodontosaurus di Asia. Bisa dibilang dia masuk golongan apex di lingkungannya. Nah, hari ini kita bakal ngulik bareng soal naga yang pernah hidup di bumi. Langsung kita ke chapter pertama. Xiaoqilong is the first Carcharodontosaurid discovered in Asia. It was found in 1964 in Inner Mongolia, initially described as a species of Chilantasaurus, a larger theropod from a nearby geologic formation. It was then renamed as Xiaoqilong in 2009. Xiao Qilong hidup di akhir Cretaceous, tepatnya 92 juta tahun yang lalu di wilayah Inner Mongolia, China. Yang saat itu Asia punya iklim yang lebih hangat dan lembab dari sekarang. Dia tinggal di lingkungan semi-tropis dengan hutan-hutan sama sungai-sungai yang besar. Tempat tinggalnya banyak vegetasi kayak paku sama conifer yang jadi makanan buat herbivora di sana. Nah, herbivora ini adalah makanan potensial buat Xiao Qilong. Penemuan mereka di formasi yang sama nunjukin kalau Xiao Qilong jadi pemburu aktif di wilayah itu. Walaupun Xiao Qilong juga harus berbagi habitat dan bersaing sama Chilantasaurus. Xiaoqilong martensis ditemuin tahun 1964 di formasi Ulan Suhai, Inner Mongolia, China oleh seorang paleontolog yang namanya Hu. Nah, bapak atau ibu Hu ini kenapa saya nggak tampilin fotonya? Karena saya nggak nemu foto beliau di internet. Awalnya, fosil Xiaoqilong ini dikira bagian dari Chilantasaurus, teropoda lain dari lokasi yang sama. Baru setelah beberapa dekade kemudian, tim paleontolog internasional yang dipimpin oleh Stephen Brusset nyadar kalau dino ini adalah spesies yang berbeda. Mereka bikin reassessment taksonomik atau pemeriksaan ulang fosil lama yang sudah ditemukan pakai teknologi dan pengetahuan terbaru yang akhirnya teridentifikasi sebagai spesies lain yang dikasih nama Xiaoqilong, yang artinya naga bergigi hiu. Sebagai keluarga Carcharodontosauridae, Xiaoqilong adalah karnivora sejati. Gigi-giginya yang tajam itu menghasilkan kemungkinan kalau mangsa favorit Xiaoqilong adalah herbivora ukuran sedang sampai besar yang berbagi habitat sama dia. Dengan gigi yang bergerigi itu, dia bisa memotong jaringan lunak mangsanya dengan mudah dan membunuhnya. Oh ya, kenapa Xiaoqilong berarti naga bergigi hiu? Karena karakteristik giginya mirip gigi hiu, ada geriginya gitu. Selain disangka sebagai pemburu, Xiaoqilong juga diperkirakan adalah pemakan bangkai yang oportunis, jadi dia nggak nolak bangkai. Xiaoqilong ini diperkirakan bisa tumbuh dengan panjang sampai 6 meter dan tinggi di kepala sampai 2 meter dengan berat 500 kg. Ini bikin Xiaoqilong jadi jenis Carcharodontosaurid yang paling kecil dibandingin sama sepupunya di belahan dunia lain. Kita bandingin sama Carcharodontosaurus di Afrika. Carcha di Afrika Utara panjangnya bisa sampai 12,5 meter dengan tinggi di kepala sampai 3,5 meter. Kalau dibandingin, Xiaoqilong jadi kayak Carcharodontosaurus versi light. Dilihat dari fitur yang ada, bisa dibilang Xiaoqilong termasuk apex predator di lingkungannya. Tapi dia harus berbagi wilayah sama predator yang setara kayak Chilantasaurus. Jadi kemungkinan ancaman Xiaoqilong adalah kompetisi sama Chilantasaurus plus perubahan iklim. Perubahan iklim emang jadi musuh terbesar buat para dino. Di periode Turonian yang terjadi 93 sampai 89 juta tahun yang lalu, Carcharodontosaurus ditingkatin sama Abelisaurid. Abelisaurid itu dinosaurus teropoda yang kayak Carnotaurus gitu di sekitar Gondwana. Sama mereka juga tergeser oleh Tyrannosaurid di Amerika Utara dan Asia. Iya, Xiaoqilong ini hidup di masa transisi. Jadi kasihan ya,
Selain itu, krisis iklim juga berkontribusi buat kepunahan South Chilong. Di masa itu, bumi kena efek rumah kaca yang parah. CO2 alias karbon dioksidanya 4 kali lebih banyak dari sekarang, dan karena itu terjadilah kepunahan massal. Jadi di sini dia kejepit sama dua hal, yaitu masa transisi di mana Tyrannosaurus menguasai Asia, sama perubahan iklim yang ekstrim. Sekian video kali ini. Kalau kalian punya kritik, saran atau koreksi, boleh tulis di bawah, dan yang mau request boleh tap subscribe dan tulis request kalian di kolom komentar.